Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan THK2 yang TMS pada seleksi P3K tahap 1. Jangan panik. Inilah caranya agar tetap diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengadaan seleksi P3K tahun 2024 masih terus digelar. Untuk seleksi P3K tahap pertama sudah memasuki tahapan seleksi kompetensi dan diikuti oleh pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi. Bagi yang belum lulus seleksi administrasi atau berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat, misalnya kategori honorer terdaftar di BKN, maka bisa tetap diangkat menjadi ASN jika mengikuti prosedur yang ditentukan. Sebagaimana informasi, termasuk memasuki akhir bulan Desember 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bergegas untuk terus menyelesaikan penataan tenaga honorer menjadi ASN. Sebanyak 300.394 formasi dibuka untuk kebutuhan instansi daerah dan 717.573 formasi untuk instansi pemerintah daerah. Seleksi P3K tahap pertama dapat diikuti oleh 3 kategori pelamar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas merupakan P1 guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Kemudian XTHK2 yang terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. 3. Tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini bahwa seluruh honorer yang sudah terdaftar di database BKN berhak diangkat menjadi P3K tahun 2024. Lalu, bagaimana nasib tenaga honorer yang terdaftar di BKN yang dinyatakan TMS di seleksi P3K tahap pertama? Menteri Pan-RB Rini Widiantini menjelaskan bahwa honorer yang dinyatakan TMS pada seleksi P3K tahun 2024 tahap pertama bisa mengikuti seleksi tahap kedua
sepanjang formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah. Usia masih di atas 50 tahun tapi belum masuk pensiun, maka bisa daftar formasi P3K sepanjang formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah, ujar Rini Widiantini. Seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 17 November sampai 31 Desember 2024. Pendaftaran seleksi P3K ini dilakukan secara online melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. P3K tahap kedua ini juga diikuti oleh beberapa kategori pelamar berikut ini, yaitu 1. Lulusan PPG yang terdaftar pada Pangkalan Data Kelulusan PPG Kemendikbud. 2. Tenaga honorer yang tidak terdaftar pada database BKN namun masih aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk ketentuan pelamar tenaga honorer terdaftar di BKN yang bisa mendaftar di seleksi P3K tahap kedua berdasarkan Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024 sebagai berikut. Honorer dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap pertama. Kemudian, honorer dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi CPNS 2024. 3. Honorer yang belum melamar pada pengadaan ASN tahun 2024. Dengan catatan, honorer terdaftar di Pangkalan Data BKN hanya bisa mendaftar pada jabatan pengelola umum, operasional, operator layanan operasional, pengelolaan layanan operasional, atau penata layanan operasional. Pelamar tenaga honorer yang terdaftar di Pangkalan Database BKN juga hanya bisa melamar P3K 2024 tahap kedua untuk formasi yang dibuka di instansi tempat bekerja. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.